Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah pengajian hari Ahad pagi dari PRM Purwomartani Selatan, dan juga khusus untuk Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Jami Sorogeden yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kalau dari sisi saya ini adalah yang kedua kali saya masuk di masjid ini, baru yang kedua, mudah-mudahan nanti. Dulu saya ke masjid ini ketika masih baru jadi masjidnya, jadi sudah lama. Tahun pinten Pak? 2010 kira-kira ya, jauh sebelum COVID itu. Ya, pengajiannya juga pengajian pagi hari, saya ingat saya. Bapak Ibu semuanya, kalau yang rutin mengikuti pengajian PRM ini adalah, kalau dari saya nyuwun ngapunten kalau saya membawa laptop karena biasanya ada sambungannya ke LCD, dan kebetulan yang saya baca adalah pengajian membaca kitab hadis kecil, yaitu Al-Arba'in An-Nawawi, kitab hadis yang jumlah hadisnya tidak lebih dari 42 hadis, ditulis oleh beliau Imam Nawawi, yang santri seluruh dunia, bukan hanya santri di Indonesia, itu pasti melalui kitab ini ketika awal-awal belajar hadis. Walaupun hadisnya kecil, ini barokah luar biasa, seluruh dunia mengenal kitab hadis ini. Dan bahkan untuk level tertentu, dulu zaman saya sanawiyah di pesantren itu sudah harus hafal keseluruhnya, yaitu 42 hadis. Jadi ya karena 42 hadis tidak terlalu banyak hadisnya, sehingga hampir semua santri itu, baik santri yang berlatar belakang nanti ormasnya menjadi Nahdiyin, nanti menjadi Muhammadiyah, atau nanti menjadi Salafi walaupun tidak berormas, atau mungkin menjadi Persis, itu kalau santri hampir semuanya hafal. Artinya santri yang mesantren betul beberapa tahun di pesantren mesti hafal hadis ini. Bapak Ibu, ini adalah hadis yang kelima pada pagi hari ini. Hadis kelima bunyinya adalah an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha. Hadis ini direkam oleh sahabat Nabi sekaligus istri terkasih Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. Jadi hadis itu Bapak Ibu tidak semua terkatakan dari Rasulullah. Artinya rekamannya nanti bentuknya qala Rasulullah, Rasul bersabda. Bahasa Indonesianya berkata. Kalau bahasa kromo inggilnya menjadi bersabda. Kalau untuk Allah kromo inggilnya berfirman. Itu kata bahasa Arabnya sama-sama qala. Jadi tidak seluruh hadis itu Nabi mengucapkan,
Tetapi kadang Nabi mengerjakan sesuatu, para sahabat merekam peristiwa perilaku Rasulullah, itu juga menjadi hadis. Di antaranya Bapak Ibu, yang paling banyak untuk kategori hadis yang kedua yaitu hadis tentang gerakan sholat. Itu tidak terkatakan oleh Rasul, tetapi lebih banyak dicontohkan oleh Rasul. Jadi sholat kita gerakannya yang Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, bergerak tangannya itu seperti apa, itu diriwayatkannya oleh sahabat karena sahabat menyaksikan gerakan Rasulullah sholat. Jadi wajar Bapak Ibu, saya anggap wajar, kalau dalam sisi ilmu hadis itu wajar ketika prakteknya itu, ketika Allahu Akbar itu gerakannya bisa berbeda tapi semuanya sama, sholat di seluruh dunia sama, yaitu dimulai dari takbiratul ihram, tetapi gerakannya itu bisa berbeda. Ada yang Allahu Akbar itu gerakan khusus anak saya. Itu kalau jadi imam, apalagi kalau sholat tarawih bareng saya kadang-kadang, atau kalau jadi makmum. Mengapa? Gerakannya anak yang males gitu. Tetapi ada yang Allahu Akbar gitu. Jadi tangan ini ujungnya hanya sejajar dengan pundak ini bahu. Ada yang kalau ditarjih pilihannya adalah Allahu Akbar jajar. Bahkan saya mengikuti bapak saya untuk memastikan bahwa tangannya ini sebahu, itu yang dimaksud tangan adalah di sini, sehingga yang sejajar dengan bahu adalah sininya bukan ujungnya gitu. Ini sehingga di atasnya ini kira-kira sampai ke telinga gitu. Sehingga kalau saya adalah umpamanya begini pilihannya, kalau ditarjih adalah begini. Mengapa bisa jadi begitu? Ya karena wajar, karena itu semua adalah dari persaksian para sahabat ketika menyaksikan Rasulullah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ya karena banyak begitu, maka kalau di Muhammadiyah lalu pilihannya yang mana? Nah, maka muncullah apa yang disebut dengan majelis tarjih. Orang-orang terpilih yang mampu mengetahui dan punya keilmuan untuk memilih mana yang dianggap paling sahih, paling mendekati kebenaran, paling mungkin dilakukan oleh Rasul, maka namanya majelis tarjih. Majelis kumpulan orang-orang yang ditugasi untuk memilih mana pilihannya umpamanya dalam takbiratul ihram itu yang paling benar. Maka sebetulnya tarjih adalah yang paling rojih, paling benar. Karena apa? Umat Muhammadiyah tidak seluruhnya bisa mengakses Quran, tidak seluruhnya bisa mengakses hadis, tidak seluruhnya bisa memahami langsung, maka perlu dibuat tim orang-orang yang membuat tuntunan yang lebih praksis. Maka muncullah majelis tarjih dan tajdid. Nanti memunculkan buku-buku keputusan majelis tarjih. Kalau di ormas yang lain, umpamanya di Nahdliyin, di NU, di Nahdlatul Ulama, itu juga kasusnya sama Bapak Ibu. Kasusnya adalah sama. Tidak seluruh umat yang bergabung di ormas NU faham bisa mengakses langsung, maka muncullah di sana dibikin majelis, tapi namanya tidak majelis, namanya lembaga bahsul masail, lembaga tempat yang menangani pembahasan permasalahan keagamaan yang nanti hasilnya bisa menjadi tuntunan bagi umatnya Nahdliyin. Sehingga umpamanya keputusannya yang Nahdliyin, kalau subuh
itu kalau subuh itu perlu ditambah dengan apa? Kunut. Nah, tetapi keputusannya juga kunut itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh sunnah, hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi umpamanya kalau tidak sempat atau lupa atau sengaja tidak kunut subuh, ya sholat subuhnya tetap sah. Nah, kalau Muhammadiyah keputusannya ditarjih adalah tidak perlu kunut subuh. Mengapa? Ya karena Nabi tidak mengajarkan terus-menerus. Tetapi Muhammadiyah tidak pernah mengatakan yang kunut subuh perilakunya bid'ah, sholatnya jadi tidak sah. Itu tidak ada keputusan itu. Keputusannya adalah Muhammadiyah memilih, tarjihnya memilih untuk tidak kunut subuh. Tapi boleh enggak? Ya boleh, karena hadisnya memang ada, tetapi tidak terus menerus. Nah, mengapa? Saya lanjutkan berkaitan dengan hadis yang hari ini. Jadi hadis ini direkam dari kata-kata Rasulullah, yaitu dari Aisyah. Aisyah adalah istri Rasul, putri dari Abu Bakar, khalifah yang pertama. Pak Abu Bakar kita hanya kenal dengan khalifah Rasyidun yang pertama dengan nama Abu Bakar. Siapa itu Abu Bakar? Karena tradisi di Arab, tradisi Islam itu, tradisi di Arab itu nama, kalau di sini ketika namanya umpamanya Tukijan, ketika menikah biasanya diberi nama tua oleh orang tuanya, oleh mertuanya. Namanya menjadi Sopo, Mat Suwarno atau Sinten. Tetapi sekarang tradisi itu di Jawa sudah hilang. Saya menikah tidak lagi diberi nama tua karena mungkin namanya sudah dianggap bagus gitu. Nah, di Timur Tengah, di Arab itu biasanya begitu. Tetapi kalau di sini biasanya ya tergantung orang tuanya mau memberi nama apa. Tetapi kalau di Timur Tengah biasanya pakai nama anak pertama. Kalau untuk Abdullah bin Utsman, namanya Abdullah bin Abu Quhafah. Itu nama aslinya Abu Bakar. Jadi guyonannya adalah di Islam itu para sahabat itu agak susah mencari nama istri para sahabat. Khulafaur Rasyidun kan terkenal, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi coba nama istri Abu Bakar susah, Pak. Nama istri Umar itu susah. Nama istri Ali susah. Ya. Yang tahu adalah nama istrinya Ali. Kalau Utsman susah Ali karena istri Ali adalah putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Ya, yang paling gampang akhirnya Bu Abu Bakar, Bu Umar gitu. Jadinya begitu. Ya. Ya, nama Pak Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah atau Abdullah bin Utsman. Nah, As-Siddiq, nama As-Siddiq di belakang nama Abu Bakar adalah untuk mengingat beliaulah, kalau dalam buku-buku sirah nabawiyah, sejarah Islam, Abu Bakarlah orang yang pertama kali mengacungkan jarinya ketika tanda percaya, tanda setuju. Ketika Rasulullah habis sholat subuh bercerita, semalam gitu, saya barusan didatangi malaikat Jibril, yang bahasa Inggrisnya adalah Gabriel, ya,
Kalau Ibrahim bahasa Inggrisnya menjadi Abraham. Gabriel, Jibril itu diajak jalan dari Ka'bah, dari Baitul Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya kalau kilometer Bapak Ibu itu kira-kira 2.600 sekian kilometer. Kalau jalan kaki pada saat itu informasinya dengan rombongan, karena perjalanannya panjang, rombongan itu ya kira-kira rombongan pedagang dengan ratusan atau mungkin bahkan ribuan keledai, unta dan kuda, ya kira-kira 45 hari. Kalau bolak-balik berarti 90 hari. Yuk, berarti 3 bulan. Tapi ini kok Nabi Muhammad cerita semalam pagi-pagi sudah sholat subuh di rumah. Seperti kemarin tetangga saya pada bingung, saya pamit ke Singapura gitu, sore-sore sudah di rumah gitu. Ya, seperti Isra. Ya, karena pagi naik pesawat gitu, kasih itu habis subuh itu terus malam bayangannya mereka libur pengajiannya gitu, tapi ternyata kok datang pengajian gitu. Katanya ke Singapura Pak, ya ada yang percaya itu, ada yang enggak. Yang enggak, yang belum pernah naik pesawat. Ya kalau ke Singapura kan hanya sekitar 2 jam, bolak-balik 4 jam, jadi sangat mungkin. Nah ini juga iya. Nah yang pertama kali ngacung percaya saya gitu, sodakta itu adalah Pak Abu Bakar. Maka mulai saat itu Pak Abu Bakar yang mana? Itu yang As-Siddiq yang dulu membenarkan pertama kali ketika Rasulullah menyatakan Isra dan Mi'raj hanya semalam. Nah itu maka disebut dengan As-Siddiq. Ya putrinya diambil oleh Rasulullah yang bernama Aisyah. Bapak Ibu, Aisyah adalah istri Rasul yang sesudah Khadijah, termasuk istri Rasul yang ketika menikah dengan Rasul masih gadis, sehingga gadis itu adalah Bikr. Nah maka Abu Bakar Abdullah bin Quhafah itu terkenal dengan bapaknya gadis yang disunting oleh Rasulullah, maka terkenal dengan nama Abu Bakar, bapaknya gadis yang disunting oleh Rasulullah. Itu diantaranya adalah kalimat bakar adalah itu. Nah ini Aisyah. Bapak Ibu, Aisyah adalah kalau dalam ilmu hadis sahabat, karena sahabat adalah siapapun termasuk istri, artinya siapapun itu orang yang hidupnya sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman. Jadi syaratnya 3, sezaman. Kalau kita tidak sezaman, walaupun kita beriman, kita hanya kena 1. Kita hanya beriman, kita tidak sezaman, kita tidak bertemu. Maka yang syaratnya menjadi sahabat, sebutan sahabat dalam bahasa hadis bukan bahasa Indonesia, adalah orang yang sezaman, bertemu dan beriman. Ada Pak, sezaman, berkali-kali ketemu, bahkan satu terah tapi tidak beriman, maka namanya bukan sahabat. Abu Lahab itu satu terah, kalau ketemu kumpulan terah hari raya Idul Fitri kalau di Jogja itu ketemu satu terah, tetapi beliau tidak beriman. Dia sezaman, bahkan sesaudara, tetapi tidak beriman. Maka Abu Lahab tidak disebut dengan sahabat. Nah, ini Aisyah adalah diantara sahabat Nabi sekaligus istri yang periwayatan hadisnya, informasi tentang hadis itu terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. Nah, nomor 1 adalah Abu Hurairah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membaca hadis itu akan menemukan banyak nama Aisyah dari Aisyah. Nah, diabadikan oleh Muhammadiyah menjadi perkumpulan Muhammadiyah yang putri, maka menjadi Aisyah.
Aisyah. Kalau yang masih muda, Nasyiatul Aisyah, Aisyah muda. Nah, itu diambil oleh Muhammadiyah. Jadi guyonannya adalah istri Rasul yang masuk Muhammadiyah Aisyah. Ya, karena nanti guyonannya Bapak Ibu, ini guyonan kami sesama aktivis ormas, tetapi ketemu di kantor itu biasa kecelakaan begitu, Pak. Jadi tidak ada namanya permusuhan seperti dibayangkan di medsos antara NU dan Muhammadiyah rame terus. Tidak, di kampus kami biasa ngomong-ngomong seperti itu. Nah terus istri Rasul yang NU siapa? Istri Rasul yang NU adalah Khadijah, Pak. Ya. Nah, kenapa? Coba lihat. Kalau ada TK Khadijah, Taman Kanak-kanak Khadijah, itu bisa dipastikan, Pak. Itu TK milik yayasan milik Ma'arif NU. Gitu. Jadi guyonannya begitu itu. Jadi kalau istri Rasul yang NU adalah Khadijah, istri Rasul yang Muhammadiyah adalah Aisyah. Ya. Nggak usah dianggap serius, Pak. Tapi itu kenyataan, Pak. Itu kenyataan. Ya, sama juga kenyataan Bapak Ibu. Ini ilmu sosial, Pak, bukan ilmu syariat. Ilmu sosial. Nggak usah dipertentangkan, tetapi cukup menjadi pengertian dan cukup menjadi hiburan saja, Pak. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, memang kadang-kadang ya dua ormas besar, sayap kanan dan sayap kiri NKRI, itu kalau salah satunya rusak itu ya NKRI bisa goyah juga, menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama TK saja tidak mau sama, Pak. Kalau Muhammadiyah sudah pakai nama Raudhah, bukan Bustan, Pak. Maka menjadi Aisyah Bustanul Atfal, menjadi TK Aba. Kalau Bapak Ibu dengar ada TK Aba, itu pasti itu milik Muhammadiyah. Nah, karena sudah dipakai oleh Muhammadiyah Bustan, karena Bustan itu artinya taman. Terus NU pakainya Raudhah, Pak. Maka menjadi RA, Raudhatul Atfal. Jadi tidak ada ARA, itu tidak ada, Pak. Aisyah Raudhatul Atfal itu tidak ada. Jadi ibu-ibu nanti jangan sampai keliru. Mau ormasnya NU kok bikinnya BA Bustanul Atfal, itu jadi keliru nanti. Nanti ditanya, sampean ini NU atau Muhammadiyah sih? Tapi itu real jadi seperti itu. Jadi ini Aisyah. Hadisnya apa? Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata. Apa yang dikatakan Rasul? Yang dikatakan Rasul adalah man ahdasa fi amrina hada. Barang siapapun orangnya yang ahdasa, membuat-buat hal yang baru, fi amrina hada, di dalam urusan agama, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada dasarnya, maka perbuatannya raddun, akan ditolak, amaliyahnya akan ditolak. Barang siapa yang membuat kegiatan di dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka amaliyahnya ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini belakangan dicatat dalam kitab terkenal, yaitu kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam kitabnya Imam Muslim tertulisnya man amila, barang siapa yang beramal amalan, sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tata aturannya, fahuwa raddun, akan ditolak. Itu hanya beda kalimat saja, isinya sama. Nah, Bapak Ibu, hadis ini nanti di hadis yang lain, di riwayat yang lain, selalu disebut-sebut dengan hadis
yang berkaitan dengan kalimat bid'ah. Hadis-hadis begini, ini hadis yang harus hati-hati difahami, yang berkaitan dengan persoalan bid'ah. Bid'ah adalah, kalimat hadis yang lain adalah kullu muhdatsin. Kalau hadis yang lain kalimatnya adalah semua yang muhdats, yang baru. Fahuwa kullu bid'at, kullu muhdatsin bid'atun. Semua yang baru namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan semua yang bid'ah dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Nah, ini kan menakutkan, Pak. Hadis ini lebih dispesifikasikan dengan kalimat seperti itu. Kalau hadis ini ahdasa, membuat sesuatu yang baru dalam bidang agama. Nah, hadis yang lain lebih jelas adalah semua yang baru, yang dibuat baru, itu namanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat masuk neraka. Nah, ini kan menakutkan, Pak, dan perlu hati-hati. Hati-hati ada dua kalau saya, Pak. Kalau belajar hadis ini hati-hatinya dua. Satu, hati-hatinya kita mesti beramal, jangan sampai amalia itu bid'ah. Itu satu. Yang kedua, ini juga bukan tidak penting, ini juga sangat penting. Hati-hati juga menilai dan mengatakan sebuah amaliyah ini dikategorikan sebagai bid'ah, karena inilah yang kadang-kadang sayap NKRI di Indonesia ini, Muhammadiyah dan NU ini sering menjadi goncang, menjadi goyah karena persoalan ribut terus bahwa ini bid'ah, itu sunnah. Nah, itu. Wah, ini bid'ah, itu sunnah. Di antaranya adalah yang ramai terus sampai hari tidak selesai-selesai. Saya sampai bingung gimana saya cara ngajarnya kepada umat, bagaimana saya ngajarnya kepada mahasiswa saya, supaya tidak usah ngomong itu terus, karena masing-masing sudah faham dan mengamalkan. Tinggal toleransi saja. Umpamanya tadi yang saya sebut awal, pilihan sholat subuh tidak berkunut, itu kalau ditarjih tidak ada keputusan bahwa yang berkunut bid'ah, itu tidak ada. Itu ya hanya berhenti bahwa Muhammadiyah memilih tidak berkunut pada sholat subuh, karena alasannya nanti Bapak Ibu bisa baca di putusan-putusan tarjih. Di antaranya adalah hadis tentang sholat subuh kunut, hadisnya tidak sahih. Tidak sahih bukan berarti tidak ada. Maka pilihannya adalah yang sahih, tidak kunut. Tetapi berhenti di situ, Pak. Tetapi ada pendapat yang lain yang di medsos itu ramai terus, karena sekarang orang lebih banyak ngaji di media sosial daripada ngaji di majelis. Kadang-kadang yang ngaji di media sosial tidak tahu ini orientasinya kemana. Ngajinya di rumah, tidak paham, diam, tidak tanya. Di sana mengatakan tidak ada itu sholat subuh berkunut. Kalau sholat subuh kunut itu mesti bid'ah. Bid'ah dolalah masuk neraka. Pak, cukup Pak. Wis sholat subuh Pak. Kan susah loh Pak sholat subuh Pak. Ya, sekali lagi anak saya itu kalau tidak dibangunkan Pak, mungkin termasuk putra jenengan juga. Ya, itu kalau tidak dibangunkan itu yo kadang-kadang nyoba saya dosa-dosa dikit gitu itu. Tak biarkan gitu nyoba gitu. Yo ora tangi tenan loh Pak. Enggak bangun tenan gitu. Tadi saya sudah pesan sama istri saya untuk dibangunkan. Nanti saya akan minta laporannya. Kalau udah dibangunkan itu bablas betul gitu. Bablas. Tidak sholat subuh. Itu berat Pak. Lah wis abot-abot sholat subuh mangkat neng masjid gitu. Terus
kebetulan di masjidnya imamnya kunut terus ikut kunut terus melebung neraka, Pak. Ya untuk dia mungkin gitu, untuk dia karena dia pahamnya, yakinnya begitu. Ya tetapi tidak usah dikatakan di tempat umum, Pak. Kalau mau dikatakan, ya di tempat beliau mengajarkan. Cuma susahnya sekarang ngajarkannya direkam, Pak. Setelah direkam diunggah di YouTube. Jadi semua orang bisa menyaksikan. Itu kan seperti pembicaraan di kamar suami istri itu. Itu muncul ke media sosial sehingga jadi geger, jadi ramai. Maka di putusan tarjih tidak dilanjutkan, memang hanya sampai Muhammadiyah memutuskan tidak berkunut. Contoh di masjid lagi ini, di masjid yang sering di pembicaraan jadi masalah, maka hati-hati, Pak. Artinya hati-hati itu kita beramalnya jangan sampai amalan yang bid'ah, tetapi sekaligus juga jangan sampai apa yang kita yakini jadi membid'ahkan orang lain jadi sakit hati, Pak. Sayapnya nanti menjadi sayap kanan dan sayap kirinya itu menjadi goyah karena jadi rame hanya gara-gara sholat subuh yang berkunut. Padahal intinya sudahlah, yang penting sholat subuh, Pak. Bahkan mahasiswa saya itu yang Nahdiyin, yang NU, yang kalau mahasiswa itu PMII, itu sering guyon dengan saya, sholat subuhnya itu usolli fardhos subhi rakaataini. Kalau pakai bahasa Arab rakaataini, kalau orang Banyumas tempat saya itu usolli fardhos subhi rokengatini. Ya, Banyumas begitu, Bu. Orang Banyumas bahasa Arabnya campur-campur dengan bahasa Jawa. Rokengatini mustaqbilal qiblati, bukan adaan sendiri, bukan makmuman karena bermakmum di masjid, tetapi kawanan lillah. Ya, kesiangan, Pak. Karena kalimat kawanan itu ya koyo bahasa Arab gitu. Kawanan, karena ada kalimat bahasa Arab kana yakunu gitu, ya kawanan lillah ta'ala. Ya lumayan, Pak, kawanan, Pak, daripada tidak sholat subuh. Karena memang kalau dalam fikih, Pak, begitu kita bangun walaupun sudah di luar waktu gitu, ya sudah, saat bangunlah kita sholat. Nah, kebetulan sudah di luar waktu, itu sudah jam 6, ya sudah, tidak apa-apa. Maka guyonannya karena sholat subuh, sholatnya diucapkan, niatnya diucapkan, maka menjadi kawanan, kesiangan. Nah, itu sudah. Yang penting gimana caranya keluarga kita, masyarakat kita sholat subuh, itu aja perjuangannya. Persoalan kunut dan tidak kunut itu pilihan, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Dipaksa tidak bisa, Pak. Apalagi jenengan, Pak. Wong teman saya di kantor saja yang tiap hari maca Quran, menerima setoran hafalan Quran mahasiswa, menerima setoran hafalan hadis dari mahasiswanya, itu ya sudah tidak bisa, Pak. Kalau saya dipaksa untuk kunut, ya tetap saya bisa kunut. Bahkan kalau saya ngimami mereka, kalau kita pergi bareng, tak bikin kunutnya yang panjang, Pak. Bener, Pak, itu. Mereka kadang-kadang kalau saya jadi imam itu sering pesen, nanti kunutnya jangan panjang-panjang nih, Pak. Mereka paham, karena tak bilang saya menghormati mereka yang jadi makmum saya. Sesekali, mungkin setahun sekali, setahun 2 kali saya sholat subuh berkunut gitu, ya tak lengkapkan panjang kunutnya. Ya sesekali, karena saya tahu hadisnya ada gitu. Walaupun hadisnya tidak kuat, tetapi ada sekali. Jadi tidak bisa, Pak, untuk yang kunut dari tidak kunut itu tidak bisa, Pak. Daripada pertengahan, sudah kamu amalkan, saya tidak amalkan, saya amalkan, kamu tidak amalkan. Sudah, itu aja pilihan. Yang penting ayo kita berdakwah bareng-bareng gimana caranya sholat subuh di masjid itu ya lebih banyak
daripada hari-hari sebelumnya. Termasuk tadi Pak, yang kawanan itu. Niat gitu, ya. Ya, di putusan tarjih Bapak Ibu, di putusan tarjih Muhammadiyah memilih menyebut bahwa niat itu adanya di dalam hati. Karena memang niat itu ada di dalam hati. Kalau diucapkan namanya ucapan, bukan niat. Maka kalau sholat ya cukup berdiri menghadap kiblat, baik sendiri maupun jadi imam atau jadi makmum, ya tinggal Allahu Akbar, niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram ada di dalam hati. Ya sudah, pilihannya itu. Di tarjih Muhammadiyah tidak dilanjutkan. Yang sholatnya dengan lafadz usolli fardhu subhi itu bid'ah, itu enggak Pak. Yang kalimat begitu munculnya di media sosial Pak, di yang ceramah di medsos itu, sehingga yo sakit hati Pak. Wis sholat dimulai dengan usolli itu dikatakan bid'ah. Kalau bid'ah konsekuensinya sesat. Kalau sesat konsekuensinya masuk neraka. Lo wis sholat Pak malah mlebu neraka Pak. Padahal mereka juga tahu loh Pak. Saya juga belajar Pak, teman-teman saya juga belajar. Kalimat usolli itu diucapkan juga belum sholat Pak. Ucapan itu disebut sebelum sholat, karena sesudah sholatnya itu dimulai Allahu Akbar. Sholat itu disebut saat takbiratul ihram. Ngobrol, ngomong, nyanyi sebelum sholat boleh enggak Pak? Boleh kan? Mosok ngomong usolli jadi tidak boleh. Gitu ya. Karena itu kan dilakukan sebelum sholat. Memang pilihan tarjih, pilihan Muhammadiyah itu tidak pakai usolli, cukup. Mengapa? Loh, sampean itu ganti baju, sebelum ganti baju ke kamar mandi, buka keran, wudhu, terus ganti baju, sarungan, pakai peci, pergi ke masjid, naik sepeda motor, nyari kunci, tidak ketemu-ketemu. Artinya kan usaha. Niatnya pasti untuk apa? Sholat jamaah. Siang-siang berarti sholat zuhur. Jadi sebetulnya panjang, jauh sebelum berdiri itu sudah ada niat untuk sholat zuhur. Maka sebetulnya niat itu sudah panjang. Cuma kalau untuk sholat, niat itu berbarengan. Nah, berbarengan itulah yang kadang-kadang memang kita sering lupa di tengah-tengah jalan. Jadi masuk akal juga ketika Imam Syafi'i memakai kalimat usolli yang diambil oleh teman-teman kita di Nahdien. Kenapa? Loh, jenengan itu tadi ketika ganti baju itu niatnya kan mau naik motor itu. Oke, sampai masjid, sholat sudah selesai, itu niatnya kan pulang. Tapi ternyata pulangnya jalan kaki Pak. Motornya kering Pak. Nah, itu kan sering kali ya, niatnya naik motor tetapi lupa di tengah proses. Maka untuk membantu niat yang ada di dalam hati, jadi seperti olahraga itu perlu warming up, warming up, pemanasan, pengkondisian, konsentrasi, maka dibimbing dengan usul. Teman-teman yang pakai usul itu juga tahu persis ini hanya bimbingan sebelum niat yang sesungguhnya. Sehingga mereka ya marah kalau disebut itu adalah bagian dari bid'ah. Maka hati-hati Pak. Artinya hati-hati itu jangan sampai memasukkan dan nakut-nakuti orang yang sudah ibadah disebut dengan bid'ah, dan bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Bahwa kita tidak mengamalkan itu pilihan Pak. Saya tahu persis kok Pak. Tetangga saya itu cantik Pak, tapi saya pilih istri saya. Iya Pak. Itu namanya pilihan Pak. Jadi hidup itu memang harus memilih. Tidak boleh semuanya diambil Pak. Tidak boleh semuanya diambil. Ya. Jadi harus memilih. Ibadah itu juga memilih. Saya pilihannya beribadahnya model tarjih Muhammadiyah. Yang lain teman saya pilihannya model bahsul masail.
NU, ya sudah pilihan. Mudah-mudahan kita tinggal berdoa, mudah-mudahan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Nah, mudah-mudahan pilihan dia itu beribadah model begitu itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh itu urusan bahasanya kalau dalam fikih namanya khilafiyah, furu'iyah, hal yang cabang-cabang, bukan yang pokok. Dan itu beda cabang, perbedaan cabang itu biasa, Pak. Maka sebutannya adalah furu'iyah dan khilafiyah, sesuatu yang berbeda. Loh, pokoknya apa, Pak? Pokoknya syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya sama, sholatnya sama 5 waktu, sebutannya sama mulai subuh sampai isya. Sama lah. Bedanya yaitu tadi sholatnya dimulai dari usolli langsung Allahu Akbar. Kalau subuh tadi pakai kunut dan tidak pakai kunut. Kalau umpamanya nanti setelah sholat assalamualaikum, assalamualaikum, itu ya sudah akhirnya pada wiridan sendiri-sendiri. Nah, terus ada yang dipakai jamaah. Mengapa jamaah? Ya masyarakat masih perlu diajari untuk jamaah. Karena apa? Tidak semua jamaah itu hafal wirid sesudah sholat fardu. Atau males, Pak. Buktinya biasanya dipimpin wiridan setelah sholat, imamnya diem, itu banyak yang setelah salam terus pergi, tidak wirid. Waduh, saya dikasih minum sendiri. Ya, ini tanda-tanda pengajiannya sudah harus selesai. Tapi nanti Pak, ya sabar dikit lah. Kita tadi mulai jam 5:30. Nah, mudah-mudahan nanti 5:30 ini tinggal 10 menit lagi kita udah selesai. Mudah-mudahan. Kenapa? Nanti Pak. Ya seperti hari ini Pak, ini kan ayo coba. Saya mau minum ini tidak enak Pak, karena jangan-jangan hari ini masih ada yang puasa Asyura tanggal 10. Ya, tetapi ada yang Asyuranya adalah kemarin. Nah, ini juga menakutkan ini Pak. Ya karena kalau saya kok masih puasa tanggal 11 itu bid'ah, karena Rasul tidak pernah puasa tanggal 11. Kalau ngomongnya begitu, Rasulullah juga tidak pernah loh Pak puasa tanggal 9. Karena Rasul baru puasa beberapa tahun di tanggal 10. Karena Rasulullah diprotes oleh masyarakat non-muslim Madinah, jari ini agama baru, mengajarkan hal-hal yang baru, tetapi kok puasanya sama dengan kami, karena mereka yang non muslim Madinah itu juga puasa tanggal 10 Muharram Pak. Nah, terus Nabi dapat informasi ya pasti dari wahyu, oke lah Mas sahabat, tahun depan supaya tidak sama persis kita puasa mulai tanggal 9. Jadi puasanya 2 hari, 9 dan 10. Qadarullah, Nabi belum sampai bulan Muharram tahun berikutnya beliau sudah diambil wafat oleh Allah untuk menghadap Allah. Sehingga Rasul sampai meninggal belum pernah berpuasa tanggal 9 bulan Muharram. Maka Bapak Ibu, hadis tanggal 9 kalau dalam ilmu hadis disebut dengan hadis yang hamiyah. Kalau tadi qala, hadis qauliyah, hadis yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang kedua tadi saya sebut ada hadis fi'liyah, hadis yang Nabi mengerjakan sesuatu pekerjaan Rasul, amaliyah Rasul, umpamanya kayak
tata cara gerakan-gerakan sholat seperti tadi saya sebut, itu disebut dengan hadis fi'liyah, hadis yang dikerjakan oleh Rasul, direkam oleh para sahabat. Nah, ini hadis yang keempat. Kalau yang ketiga nanti takrir. Yang keempat adalah hadis hammiyah, hadis yang baru dicita-citakan oleh Rasul. Nah, diantaranya adalah hadis ini, yaitu puasa tanggal 9 bulan Muharram. Nah, yang takrir, yang ketetapan, mungkin sudah pernah saya sampaikan itu. Yang ketetapan adalah, ini ceritanya menarik Pak Bu. Jadi yang sudah pernah tayamum mandi Bapak Ibu yang di rumah sakit itu, umpamanya ibu-ibu di rumah sakit, opnam, harus bed rest, tidak boleh bergerak, dan juga dingin gitu, karena belum bisa kena air atau mungkin luka, tapi harus mandi janabah. Itu tayamumnya mandi itu tidak guling-guling di tanah. Dan ini sudah pernah Pak dilakukan oleh sahabat. Sahabat pertama kali munculnya hadis tentang tayamumnya mandi, itu sahabat guling-guling Pak di tanah. Karena dia membayangkan adalah mandi janabah harus seluruh tubuhnya kena air, pada kena air kalau wudu gitu. Nah, pada saat itu dia sedang perang di luar kota Madinah, Rasul tidak ikut. Maka dia berinisiatif, kalau begitu saya janabahnya guling-guling aja di pasir. Untungnya malam lupa itu untuk bilang sholat. Kalau siang itu jadi masalah. Nah, begitu pulang ke Madinah, kedua sahabat yang menyaksikan dan yang melakukan lapor pada Nabi. Nabi terus hanya senyum, terus menginformasikan, ya umpamanya pakai bahasa sekitar Purwomartani Selatan, ya mengatakan, yo rangono Thomas. Ya ndak begitu Thomas. Nah, terus pun di Rasulullah, gimana Rasul? Tayamumnya mandi cukup seperti tayamumnya wudu. Nah, karena pada saat itu Nabi sudah mengajarkan tayamumnya wudu, maka Nabi mengatakan tayamumnya mandi cukup seperti tayamumnya wudu. Nah, coba Pak Bu, sesekali Bu Pak ngerasake tayamumnya mandi. Ini ngojo Pak. Karena itu kemungkinan besarnya dalam keadaan tidak enak mesti. Ya sakit gitu. Kalau dalam keadaan sakit, kalau tidak sakit kan tetap masih bisa lah ya mandi. Tapi kalau ibu-ibu kan mungkin bisa gitu. Ketika pas apa mungkin sakit atau apa. Jadi itu disebut dengan hadis hammiyah, hadis yang baru dicita-citakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, itu hati-hati memahami hadis ini dan mencikapi hadis ini. Jangan sampai hadis ini satu sisi kita mengamalkan amaliyah yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan agama tapi dianggap menjadi agama. Contohnya umpamanya diantaranya adalah itu tadi, katakanlah umpamanya kalau tidak kunut sholatnya tidak sah, kalau tidak pakai usolli sholatnya tidak sah. Nah, itu bisa menjadi bid'ah. Karena apa? Karena memasukkan yang bukan agama menjadi persyaratan sahnya rukun, sahnya sholat. Padahal yang mengamalkannya pun paham betul itu, kalaupun tidak mengamalkan itu, tidak melalui itu tetap sah sholatnya. Jadi jangan sampai, termasuk berorganisasi Pak. Kalau tidak Muhammadiyah nanti tidak akan masuk surga. Kalau tidak ber-NU nanti tidak akan masuk surga. Kalau tidak ikut Salafi nanti tidak akan masuk surga. Nah, itu kalau ada pendapat yang begitu, justru itulah yang disebut dengan bid'ah, karena baru betul. Karena Pak Muhammadiyah itu hanya organisasi, ngumpul ke orang. Mengapa? Tidak semua masyarakat bisa beribadah langsung dengan kitab Quran dan sunnah. Lho wis ana kitab-kitab fikih Pak. Apa meneh fikih Pak? Diwaca luwih angel Pak tinimbang Quran Pak. Nggih. Walaupun sudah ada kitab fikih, tidak semua orang bisa membaca kitab fikih Pak. Ulama-ulama terdahulu karena tulisannya Arab kabeh Pak.
Arabe Pak urung tukul rambutnya Pak. Jadi si gundulan. Cuma sayangnya kalau rambut dijarke itu suwe-suwe tukul, kalau kitab yang gundulan dijarke suwe-suwe kuning Pak. Jadi angel Pak iso diwaca Pak. Jadi maka harus ada kumpulan orang-orang yang paham, memberi penerangan, memberi pengetahuan, termasuk dalam berorganisasi itu supaya dakwahnya itu semakin spesifik Pak, semakin berhasil Pak. Cobonen nek tidak ada Muhammadiyah Pak, mau umat Islam di Indonesia bisa punya rumah sakit susah Pak, bisa punya perguruan tinggi Pak susah Pak, kalau tidak berorganisasi. Kalau tidak ada pesantren-pesantren NU yang domocok kitab yang gundul-gundul itu tadi, di mana Pak belajarnya? Kalau tidak ada pesantren-pesantren tahfidz itu, di mana Pak belajar menghafal Qur'annya? Jadi dengan organisasi-organisasi membantu penyebaran agama. Nah, tetapi memang sekali lagi yang menjadikan masuk surga bukan organisasinya, tetapi ketakwaannya. Kalau di bulan Syawal itu ayat yang paling laris adalah ayat wasari'u. Kalau bulan Ramadan ayat yang paling laris kutiba alaikumusiyam. Jadi yang namanya laris itu bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian Pak itu. Hadis ayat itu juga musiman Pak itu. Ya, ayat musim lebaran itu ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo cepat-cepat untuk menuju surga dan maghfirah, ampunan dari Tuhanmu. Surga itu luasnya seluas bumi dan banyak langit samawat, sangat luas. Uiddat lil muttaqin, disediakannya untuk orang yang bertakwa Pak, bukan uiddat lin nahdiyin, untuk orang nahdiyin, untuk orang NU, bukan uiddat lil muhammadiyin. Ayat Qur'annya lil muttaqin. Lah muttaqun itu bisa ada di Muhammadiyah, bisa ada di NU, bisa ada di tempat yang lain. Maka yang kita kejar adalah ya berorganisasi Muhammadiyah, tetapi menjadi orang yang bertakwa lewat jalur pengabdian di Muhammadiyah. Menjadi orang yang bertakwa lewat jalur pengajian di Nahdlatul Ulama atau di ormas yang lain. Jadi karena berormas itu kan kadang-kadang niatnya beda-beda Pak. Ada yang karena pengen dapat pekerjaan Pak, rezeki Pak. Karena ya teman-teman saya ada Pak yang bikin KTA-nya karena akan kerja, melamar kerja di lembaga-lembaga Muhammadiyah. Teman saya juga ada yang bikin Kartanu itu juga karena akan kerja di Universitas NU Pak. Jadi ya, tetapi itu kan hanya formal Pak. Nanti ketika udah bekerja di situ, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa lewat itu semua. Mudah-mudahan karena semuanya berjuang untuk agama Islam. Jadi yang akan masuk surga itu orang bertakwa Pak. Karena uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah semuanya, dan mudah-mudahan kita berdoa baik yang berkunut maupun tidak, yang berniat usolli atau tidak, mudah-mudahan semuanya dalam rangka supaya bisa khusyuk beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tidak terkena kalimat masuk dikategorikan persoalan-persoalan bid'ah. Dan yang kedua, sekali lagi ini juga penting banget, yaitu jangan mudah mengatakan orang lain yang berbeda dengan kita dengan kalimat bid'ah. Hati-hati, karena kita jangan-jangan memang tidak tahu, atau kita belum paham, atau memang beda pilihan. Jangan sampai memilih istri saya paling cantik, mengatakan tetangga saya jelek.
Bisa jadi istri tetangga saya lebih cantik daripada istri saya, walaupun pilihannya tetap ada di istri saya, karena persoalan memilih itu persoalan konsekuensi, Pak. Ya konsekuensi tidak milih ya sudah, memang pilihannya NU, pilihannya Muhammadiyah itu pilihan. Monggo, mudah-mudahan semuanya kalau keluarga tadi sakinah, mawaddah warahmah, kalau dalam berormas mudah-mudahan semuanya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan hadis tentang bid'ah menjadi alat untuk memukul pihak lain. Mengapa begitu? Saya ngomong begini karena sering kali saya di grup-grup pun itu, di grup-grup, mengapa saya sering cerita saya untuk daripada ceritanya orang lain, Pak, untuk diri saya sendiri. Saya juga sering dipukuli, Pak, dengan hadis ini. Dipukuli, oh kamu bid'ah, oh kamu bahasanya sarjana kuburan, sedikit-sedikit kuburan, Pak. Nah, karena kadang-kadang begini, Pak, saking kepingin bersihnya dalam beribadah, sampai-sampai kadang-kadang berlebihan, tidak mau pergi ke kuburan. Ya, mengapa? Karena takut nanti beramal yang syirik atau amalan bid'ah. Padahal ziarah kubur juga masuk dalam kategori sunnah, yaitu ziarah kubur. Cuma kadang-kadang memang yang suka ziarah kubur berlebihan dalam berziarahnya, yang tidak suka ziarah kubur berlebihan dalam tidak mau berziarahnya, sehingga sama sekali tidak pernah mau berziarah. Padahal ziarah kubur bagian daripada ajaran yang disunnahkan oleh Rasulullah. Maka di tengah-tengah penting, hidup di tengah-tengah. Ya, sesekali ziarah kubur itu apa? Mengingatkan tentang akhirat kita, mengingatkan tentang kematian kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi ke hadis yang nomor 6 pada pertemuan yang ke depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.